Yang Kristen kemudian menjadi mu'alaf. Bagaimana sikapnya seorang pendeta dan sikap seorang Kristiani secara umum seharusnya? Pastinya Bib, secara internal pasti dong ada kesedihan, ada mungkin kekecewaan, ada rasa tidak puas dan sebagainya. Penyesalan. Iya, penyesalan. Which is kita kan mempercayai sebuah kebenaran, tapi ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan kepercayaan yang kita yakini, lalu mengambil keputusan untuk percaya satu kepercayaan lain, pasti secara internal nggak mungkin kita nggak mengalami sedih. Tapi sebenarnya bukan berarti kesedihan dan rasa ketidakpuasan itu dengan semena-mena bisa diluapkan. Itu pertama. Kedua, nggak ada dampak dan impactnya juga. Ya, ketika makanya saya selalu menyarankan ketika ada anggota keluarga yang memutuskan pindah ke kepercayaan lain, ya which is jangan dijauhin, jangan dibenci, jangan dimusuhin, jangan dianggap sebagai pelaku kejahatan internal gitu. Kecewa boleh, tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus ditangisi terus-menerus. Nah, which is itu sebenarnya keimanan kita pun harusnya mampu untuk tetap membangun sebuah hubungan kasih yang tulus dengan teman-teman atau saudara-saudara yang memutuskan meninggalkan kepercayaan Kristen, begitu. Bahkan kayak misalnya Coki lah. Coki kan dari Kristen, iya kan? Tadinya percaya Yesus. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Yesus dan tidak mempercayai lagi firman Tuhan sebagai kebenaran. Ya sudah, itu keputusan dia. Tapi apakah secara inklusif nggak bisa berteman, bersahabat? Nah, itu tetap harus bisa, dan untuk bisa itu pun adalah bagian dari keimanan kita dengan Tuhan. Gitu, bagian keimanan kita dengan Tuhan hubungan baik tetap dengan orang bisa mengasihi, itu bagian. Jadi makanya itu krusial banget. Ketika kita gagal mengasihi, gagal dengan tulus mencintai, maka sebenarnya bentuk kegagalan kita akan menjalankan iman kita, gitu. Iya, sebenarnya kalau dalam konteks kita menyebutnya misalnya murtad ya, keluar dari Islam, itu juga sama ya, pasti kita sedih. Karena kan Islam itu kabar gembira di dunia dan keselamatan di akhirat. Kita meyakininya kan seperti itu. Jadi orang yang keluar dari Islam, maka berarti dia tidak mendapatkan kabar gembira di dunia dan tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka tentu kita bersedih. Sebagaimana kita sedih kalau ada orang yang kita tahu ini emas, ketika kita berikan kepada dia menolak. Pasti kita sedih lah. Tapi memang yang lebih utama adalah kesedihan itu menjadi kekuatan untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Lebih ke dalam dalam artian pertama adalah kita telah diatur oleh Al-Quran untuk tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. La ikraha fiddin. Dan kita juga dididik oleh Tuhan untuk lakum dinukum waliyadin. Setiap orang dengan pilihannya, biarkan berjalan sendiri-sendiri. Hidayah itu hanya di tangan Allah. Sehingga ketika orang memilih untuk keluar dari jalannya Nabi Muhammad, ya kita hanya kemudian bisanya menyedihkan hal itu, kemudian ya mendoakan agar orang itu bisa kemudian misalnya mendapatkan lagi keindahan-keindahan Islam untuk kemudian suatu hari kembali lagi. Itu menurut saya semua umat beragama pastilah punya perasaan itu. Bukan karena kita merasa kita ingin umat kita banyak, kita ingin menang, kita ingin mayoritas. Enggak, tapi itu muncul dari rasa kasih Apalagi itu pada orang yang kita kasihi sebenarnya. Apalagi ke keluarga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, muhasabah diri atau introspeksi diri dalam hal ini, kenapa ada orang yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari Islam. Berarti dia tidak mendengar dan merasakan secara utuh, secara sempurna
Islam sebagai kabar gembira dan jalan keselamatan itu. Jadi yang introspeksi kita sebagai tokoh agama, sebagai orang yang ngerti agama, sebagai orang yang masih berada di agama ini, kok bisa? Berarti ada yang salah. Karena itu introspeksi. Karena itu kemudian yang harus dilakukan kemudian kenapa bisa ada fenomena seperti itu? Kalau perlu dikaji ya dikaji kenapa dia keluar. Jadi bahan karena pembelajaran betul, secara misalnya, internal. Misalnya dia menganggap karena dalam Islam dia akhirnya kecewa lantaran banyak atau ada fenomena radikalisme atau terorisme. Atau misalnya ternyata dia akses untuk belajar agama gak dapat banyak, justru aksesnya didapatkan di non-muslim. Atau justru dia memiliki masalah ekonomi, tapi tidak ditemani oleh sesama muslim gitu. Dan akhirnya memilih jalan itu. Dan saya rasa menyikapi itu ya lebih kepada introspeksi diri akhirnya. Dan justru kalau sikap kita tidak baik, justru akan membuat mereka akan merasa iya bener nih gue keluar. Itu jadi satu konformasi sama di Kristen juga gitu. Di Kristen juga begitu. Begitu kita jauhin, nah berarti konformasi. Memang nih gak bener nih gitu. Dengan sikap kita yang seperti itu. Seperti itu.